Selamat datang di channel Anita Rahmanchan. Dukung channelku ya dengan cara subscribe, like, comment, and share sebanyak-banyaknya ya. Satu lagi, bunyikan loncengnya agar kalian dapat update terbaru dari novelku. Terima kasih. Episode 08. Tanisa masih merenungi semua ucapan Oma. Pintu kamarnya kembali diketuk. "Ya, Oma," sahutnya seraya berjalan menghampiri pintu kamar. Melihat ada sosok maminya membuat Tanisa takut. Dia menutup pintu kamarnya dengan segera, tapi Nyonya Rona menghalangi. "Biarkan Mami masuk." Wanita parubaya itu merapatkan giginya, terlihat sedang menahan amarahnya. Tanisa membuka pintu kamarnya lebar-lebar. Rasa takut mulai menyelimutinya. "Mami," ujarnya pelan dengan berjalan mundur, dan Nyonya Rona ikut masuk ke dalam kamar anaknya dengan tatapan tajam. Wanita parubaya itu menutup pintu kamar anaknya. "Batalkan pernikahan itu," ujar maminya tegas. "Tapi, Mam," "Tidak ada tapi-tapi. Masih ada 3 bulan lagi. Kamu bisa membatalkannya dengan mencari pria lain," ujar maminya tegas. "Mami, kita sudah menerima lamaran itu. Kalau tahu Abian bagaimana?" Tanisa tidak ingin mendapatkan amukan dari adiknya jika mengikuti kemauan maminya. "Yang mau menikah itu kamu, bukan Abian," seru maminya marah. "Tapi Abian wali nikahku, Mi." Nyonya Rona diam. Dia berteriak kesal. "Kenapa ini harus terjadi dalam kehidupan kita? Pertama perawat itu, sekarang pria kampungan itu," gerutunya marah. Tanisa mendengarkan tanpa berani berkomentar, karena dia tahu semua karena kesalahannya. "Mami ada rencana." Nyonya Rona membisikkan sesuatu ke telinga anaknya. "Mami?" Tanisa membulatkan mulutnya. "Hanya itu jalan satu-satunya. Bukan kita yang membatalkan pernikahan itu, tapi pihak mereka. Dengan seperti itu, Abian tidak akan marah sama kita," jelas maminya. Matahari telah muncul di peraduannya, menggantikan sang rembulan. Semua keluarga kumpul di depan meja makan, menunggu kedatangan pemilik istana, yaitu Abian. Abian duduk di kursi tempat biasa dia duduk, dan di sebelahnya Aneska. Lagi-lagi Abian kesal, karena pagi harinya disambut dengan sosok Fania di ruangan itu. "Apa-apaan ini?" tanya Abian menatap ke maminya. Membutuhkan jawaban dari wanita parubaya itu. "Abian, semalam acara lamaran selesainya malam. Jadi Mami meminta Fania untuk tidur di sini," jelas maminya. Marah tidak ada gunanya, karena maminya akan terus melakukannya. Tidak ada jawaban dari Abian. Dia menyantap sarapannya dengan cepat, tanpa mau memikirkan rencana maminya. Nyonya Rona melirik ke arah Fania. Gadis itu menundukkan kepalanya. Tidak ada percakapan sesama anggota keluarga seperti pada umumnya. "Ayo kita berangkat," bisi Abian ke istrinya. Aneska menganggukkan kepalanya dan mengelap mulutnya dengan kain putih yang ada di pangkuannya. Abian teringat sesuatu. Dia menoleh ke kakaknya. "Tanisa?" Kakaknya yang sedang menyantap makanannya langsung mengangkat kepalanya dan menoleh ke adiknya. "Ya, Abian?" "Oma akan menemani kamu untuk mempersiapkan segala keperluan pernikahan kamu," ujar Abian. Tanisa menganggukkan kepalanya. "Apapun rencana kalian segera batalkan, karena jika sampai aku tahu, habis semuanya," seru Abian menatap ke arah mami dan kakaknya. Tanisa dan maminya langsung menelan salivanya. Ancaman atau ultimatum untuk mereka berdua. Abian dan Aneska segera bergegas ke kantor. Tidak menghiraukan Fania sama sekali. Nyonya Rona meminta kembali ke Zidan agar memberikan tumpangan untuk Fania. Setelah semua berangkat kerja, tinggal Oma, Nyonya Rona di ruangan itu beserta Tanisa. "Tanisa, apa kamu tahu apa saja yang harus dipersiapkan?" tanya Oma. "Nggak tahu. Dulu yang mempersiapkan segala sesuatunya Mami," sahut Tanisa. Oma melirik ke anaknya. Wanita parubaya itu langsung beranjak dari tempat duduknya. Dia tidak ingin mengurusi persiapan pernikahan anaknya. "Nanti Oma tanya Zidan," ujar Oma segera bergegas meninggalkan ruang makan. Tanisa segera mendatangi maminya yang sedang berada di ruang baca. "Mami dengar tadi, Abian tahu kalau kita sedang merencanakan sesuatu," ujar Tanisa. "Iya, Mami dengar. Itu hanya ancaman dari Abian. Intinya seperti yang Mami ucapkan semalam. Biarkan pihak mereka yang membatalkan," sahut maminya.
Tapi, kalau Abian tahu bagaimana? Bisa saja pihak mereka mengatakan ke Abian, ujar Tanisa takut akan kemarahan Abian. Udah, tenang saja, ikuti rencana Mami. Abaikan ucapan Abian tentang persiapan pernikahan. Lakukan rencana kita hari ini juga, ujar maminya. Abian dan Aneska telah sampai di kantor. Aneska mempersiapkan segala keperluan meeting suaminya pagi ini. Tia, meeting hari ini kamu aja yang mendampingi suamiku, ujar Aneska khawatir melakukan kesalahan. Kamu harus belajar. Ini hanya meeting dengan departemen, bukan meeting dengan para investor. Jadi menurutku di sini saatnya kamu belajar, sahut Tia. Tapi aku takut melakukan kesalahan, ujar Aneska lagi. Aku yakin kamu pasti bisa melakukannya. Yang pertama, kamu harus tahu siapa saja anggota meeting. Kemudian setiap anggota meeting akan menjelaskan laporannya. Kamu bisa mencatat bagian-bagian pentingnya, jelas Tia. Jika sudah dicatat, apa lagi yang harus aku lakukan? Tanya Aneska. Jika semua sudah dicatat, kamu akan membuat laporan hasil meeting. Nanti hasil meeting akan ditandatangani kamu dan Pak Abian. Setelah hasil meeting sesuai dan ditandatangani, kamu akan membuat kopinya dan membagikannya kepada semua anggota meeting. Jelas Tia? Aneska mengerutkan dahinya. Kenapa Aneska? Apa ada yang mau kamu tanyakan lagi? Tanya Tia. Kira-kira dari masing-masing departemen ada berapa orang perwakilannya? Tanya Aneska. Biasanya ada 3. Manajer, sekretaris, dan staf di departemen itu. Aku yakin kamu pasti bisa. Tia memberikan semangat untuknya. Waktu meeting telah tiba. Aneska diingatkan Tia. Aneska, sudah waktunya meeting. Kamu sudah bisa memanggil Pak Abian, ujar Tia. Baik. Aneska menghembuskan nafasnya secara teratur dan membawa semua peralatan meetingnya ke ruang Abian. Walaupun Aneska orang nomor 2 di perusahaan itu, tapi dia tetap mengetuk pintu ruangan suaminya sebelum masuk ke dalam ruangan orang nomor 1 di Basam Group. Tok tok tok. Masuk, Tita Abian. Aneska masuk ke dalam ruangan suaminya. Pak, waktu meeting sebentar lagi mulai, ujar Aneska. Abian yang sedang menatap laptopnya langsung menatap wajah istrinya. Kamu memanggilku apa? Tanya Abian. Bapak, sahut Aneska singkat. Abian melambaikan tangannya meminta istrinya mendekat. Aneska mendekat dan berdiri di depan meja kerja suaminya. Kesini, ujar Abian menepuk pahanya agar Aneska duduk di atas pangkuannya. Pak, ini di kantor, sahut Aneska. Bapak lagi. Mulai besok kamu tidak aku izinkan kerja, ujar Abian tegas. Loh, kenapa? Aneska bingung. Aku tidak mau kamu menganggapku sebagai bos. Aku tetap suami kamu. Jika pekerjaan ini membuat kamu sungkan untuk duduk di pahaku, maka besok nggak usah ikut kerja lagi, ujar Abian tegas. Aneska langsung memutari meja dan duduk di paha suaminya. Udah kan? Ujar Aneska memegang tangan suaminya dan memindahkan ke pinggangnya. Abian tersenyum lucu melihat tingkah istrinya. Besok aku masih boleh ikut kerja kan? Rayu aku. Jika rayuanmu berhasil, maka kamu tetap menjadi sekretarisku. Aneska merangkul bahu suaminya. Dia mengecup bibir suaminya. Aku bilang rayu, bukan cium. Aku tidak pintar berkata-kata, jadi cium aja ya, sahut Aneska. Abian membalas ciuman istrinya. Aneska melirik jam tangannya. Kita terlambat, ujar Aneska dan melepaskan bibir suaminya dari atas bibirnya. Aneska berdiri dari pangkuan suaminya dan merapikan penampilannya. Dia mengeluarkan sesuatu dari dalam sakunya. Lipstik, tanya Abian dengan mulut menganga. Aku malu kalau keluar dari ruangan ini lipstikku selalu pudar. Tidak mungkin aku memakai lipstik di meja kerjaku. Dia pasti akan memikirkan aneh-aneh. Jelas Aneska yang menebalkan lipstiknya yang pudar. Abian tersenyum dengan tingkah istrinya. Menurutnya Aneska penuh persiapan. Abian dan Aneska bergegas keluar ruangan. Tapi Aneska tiba-tiba teriak. Kenapa? Tanya Abian bingung. Bibir kamu. Aneska berlari ke meja kerja suaminya, membersihkan lipstiknya yang ada di bibir suaminya dengan tisu. Kamu kalau seperti ini bukan milik Abian, tapi Abiana, eja Aneska dengan tertawa kecil. Yang merubah aku kan kamu, sahut Abian memeluk pinggang istrinya dan memberikan kecupan di leher istrinya. Stop, jangan buat tato, aku malu, ujar Aneska menjauhkan kepalanya dari bibir suaminya.
Setelah cukup yakin dengan bibir suaminya, akhirnya mereka keluar dari ruangan itu, berjalan menuju lift secara beriringan. "Besok cari lipstik yang tidak pudar," ujar suaminya sembari berjalan beriringan dengan Aneska menuju lift. "Kalau ada pasti aku beli, tapi sayangnya hanya bertahan berjam-jam," sahut istrinya. "Ya udah beli," ujar suaminya menekan tombol lift agar pintu lift terbuka. "Gak mau, nanti kamu terus mencium bibirku," sahut Aneska. Keduanya masuk ke dalam lift. "Kalau aku mau, bisa saja aku mencium kamu di dalam lift ini." Abian memeluk pinggang istrinya. "Abian, jangan, ini kantor," sahut Aneska takut kalau suaminya menciumnya dalam waktu yang lama. "Iya, aku tahu kantor. Makanya kita coba di sini, bagaimana?" Suaminya mengedipkan salah satu matanya. Aneska segera menepis pipi suaminya yang sudah mendekati bibirnya. "Jangan aneh, tiap malam kita bercocok tanam. Apa masih kurang?" ujar Aneska. "Kamu seperti tidak kenal dengan kerisku." Ting, pintu lift terbuka. Aneska segera mendorong tubuh suaminya seraya berkata, "Di rumah, jangan di sini." Aneska keluar dari lift lebih dulu dari suaminya. Dia melangkahkan kakinya ke sebelah kanan. Jalan lebih dulu dari suaminya. Tapi ketika menoleh ke belakang, suaminya tidak ada. Abian melewati arah yang lain. Aneska berlari kecil mengikuti suaminya. "Apa tadi kesasar?" ejek suaminya. "Hehehe, iya. Sebenarnya aku nggak tahu di mana ruang meetingnya," sahut Aneska lucu. Dia tidak terlalu malu karena hanya Abian yang ada di situ. Mereka telah sampai di depan sebuah ruangan yang tertutup rapat. Aneska berhenti sejenak. "Kenapa sayang?" tanya Abian. "Aku takut melakukan kesalahan," sahut Aneska gemetaran. Abian menggenggam jari jemari istrinya. "Jangan takut, aku ada di sisi kamu. Lakukan saja tugas kamu." Abian menenangkan istrinya. "Kalau aku melakukan kesalahan jangan marah ya." "Enggak sayang, aku tidak akan marah. Tapi aku akan menghukummu di kasur." "Ah sayang," renyah Aneska. Abian merangkul bahu istrinya. "Ayo kita masuk," ujar Abian merangkul bahu istrinya. Tapi Aneska melepaskan tangan suaminya dari bahunya. "Sayang, ini di kantor," sahut Aneska. "Kenapa? Apa kamu malu?" tanya suaminya. "Malu sih tidak, tapi jangan membuat para staf kamu iri dengan kemesraan kita," sahut Aneska. Bersambung.